Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wahidin Patirsiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemikiran Ibnu Al-Arabi untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian teks filsafat Islam. Di sini ada 5 kata-kata sulit. Yang pertama estetikal atau jamaliyah. Yang kedua mendominasi atau imaniyah, imanah, hayamanah. Yang ketiga alam semesta, kuna. Yang keempat fisiologis, yaitu fisiologikal. Yang keempat kemutlakan atau absolut. Biografi Ibnu Arabi. Muhammad Ibnu Ali Muhammad Ibnu Arabi Al-Tal Al-Khatimi, dikenal dengan nama singkat Ibnu Al-Arabi atau Ibnu Arabi. Dia lahir pada 27 Juli 1165 Masehi, bertepatan dengan 17 Ramadan, di sebuah kota indah Murcia, daerah Mediterranean, Costa Blanca antara Valencia dan Almeria, Andalusia, Spanyol pada masa pemerintahan Muslim dinasti Muwahhidin Al-Muhad. Pada sekitar usia 30 tahun, Ibnu Arabi berkelana meninggalkan Sevilla menuju wilayah Iberia dan Tunisia untuk mengembangkan intelektual dan spiritualnya. Pada tahun 598 Hijriah atau 1202 Masehi, Ibnu Arabi pergi meninggalkan Andalusia untuk pergi lagi ke Tunisia, Kairo, Yerusalem, dan Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pada sekitar usia 30 tahun, Ibnu Arabi berkelana meninggalkan Sevilla menuju wilayah Iberia dan Tunisia untuk mengembangkan intelektual dan spiritualnya. Tahun 598 Hijriah, Ibnu Arabi pergi meninggalkan Andalusia untuk pergi lagi ke Tunisia, Kairo, Yerusalem, dan Mekah untuk menunaikan haji. Di antara anak-anaknya yang banyak dikenal dalam sejarah adalah 2 orang, yaitu Sa'ad Muhammad dan Imam Imaduddin Abu Abdullah. Pemikiran tasawuf Ibnu Arabi. Langsung saja. Ibnu Arabi adalah seorang pemikir filsuf yang paling penting dan berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam serta tokoh sufi pada abad 13. Filsafat mistiknya yang disebut wahdatul wujud atau kesatuan wujud dan insan kamil, manusia sempurna, sangat mendominasi pemikiran tokoh berikutnya di dunia muslim seperti Hamzah Fansuri yang mempunyai pemikiran sama tentang wahdatul wujud. Begitu juga dengan muridnya Al-Jili yang melanjutkan pemikirannya tentang insan kamil. Maka dari itu kita perlu menguraikan pemikiran-pemikiran Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud, insan kamil, dan juga tajalli, konsep cinta, serta beberapa tingkatan makam untuk mencapai derajat marifat. Selanjutnya, 1. Pemikiran tentang wahdatul wujud. Dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menuturkan bahwa Allah adalah wujud mutlak, yaitu zat yang mandiri yang keberadaannya tidak disebabkan oleh sesuatu apapun. Di halaman lain dari kitab Futuhat dia menulis, pertama-tama yang harus diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang awal, yang tidak ada sesuatu pun mendahulunya, tidak ada sesuatu pun yang awal bersamanya. Dia ada dengan sendirinya, tidak membutuhkan sesuatu selain Dia. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa yang tidak berada pada alam semesta. Pemikiran yang kedua tentang insan kamil. Manusia adalah makhluk kecil bila dilihat dari segi fisiologisnya. Betapa tidak, bumi yang kita pijak ini saja tak akan nampak dari ujung galaksi bumi, apalagi dilihat dari galaksi lain. Justru karena kecilnya ukuran bumi ini, apalah kita manusia yang ibarat semut yang merayap di permukaan bumi, bola raksasa bumi. Manusia ibarat sebuah titik kecil yang berlangsung hanya sedetik. Itulah hakikat manusia juga dilihat dari sudut ruang tertentu. Maka seharusnya kita menyadari betapa tidak berartinya kita manusia. Yang ketiga, pemikiran tentang cinta. Timbulnya doktrin estetikal tentang Tuhan bersumber dari keyakinan bahwa Tuhan adalah asal segala yang ada, sehingga antara manusia dengan Tuhan ada jalur komunikasi timbal balik. Tuhan sebagai zat yang maha agung dan mulia, juga zat yang maha cantik, indah, dan sumber dari segala keindahan. Sesuatu dengan salah satu sifat dasar manusia yang menyukai keindahan dan kecantikan, maka hasrat mencintai Tuhan adalah manusiawi, karena Tuhan adalah puncak dari segala keindahan. Yang keempat, pemikiran tentang tajalli.
Menurut Ibnu Arabi, wujud dan mutlak adalah wujud Allah, tapi wujud zat yang mutlak belum bisa disebut sebagai Tuhan, karena untuk mengetahui zat yang azali dan qadim sebagai Tuhan hanya setelah ada wujud yang lain, yaitu makhluk, agar zat yang mutlak dapat diketahui dan dikenali. Maka zat yang mutlak bertajalli, menampakkan dirinya melalui makhluknya. Dengan bertajalli tidak mempengaruhi kemutlakannya. Sekian presentasi dari saya mengenai Ibnu Arabi.